Papua merupakan provinsi paling timur di Indonesia, yang selama puluhan tahun menjadi sorotan terkait dengan keinginan sebagian masyarakatnya untuk merdeka. Konflik yang terjadi antara Papua dan pemerintah pusat tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah, ketidakadilan sosial, perbedaan budaya, serta berbagai faktor politik dan ekonomi yang kompleks. Untuk memahami kenapa Papua ingin merdeka, kita perlu menelusuri sejarah singkatnya, penyebab mendasar keinginan kemerdekaan, dinamika konflik yang terjadi, peran negara-negara lain, aspirasi rakyat Papua, hingga sikap pemerintah Indonesia dan upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Secara historis, Papua sebelum bergabung dengan Indonesia adalah wilayah yang dikenal dengan nama Netherlands New Guinea, bagian dari kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya digabungkan dengan wilayah Hindia Belanda lainnya. Masyarakat Papua hidup secara tradisional dengan budaya dan sistem sosial yang khas, terdiri dari ratusan suku dan bahasa yang berbeda, sangat terpisah dari masyarakat di pulau-pulau lain di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, Belanda mempertahankan Papua sebagai wilayah kolonialnya hingga akhir 1950-an. Pada awal 1960-an, terjadi ketegangan antara Belanda dan Indonesia mengenai status Papua, di mana Indonesia melakukan operasi militer dan di bawah tekanan internasional. Papua diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963 melalui pengawasan PBB. Salah satu titik kontroversial adalah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, pada tahun 1969, yang dianggap tidak representatif karena hanya melibatkan sekitar 1.000 orang dari total ratusan ribu penduduk Papua. Banyak orang Papua menganggap penggabungan Papua ke Indonesia tidak sah secara demokratis dan tidak mencerminkan aspirasi sebenarnya masyarakat Papua. Keadaan ini menjadi dasar munculnya perasaan tidak puas dan keinginan merdeka yang kuat di kalangan masyarakat Papua. Salah satu alasan paling mendasar mengapa Papua ingin merdeka adalah perbedaan identitas budaya dan etnis yang sangat mencolok. Orang Papua memiliki ciri fisik yang berbeda dari penduduk mayoritas Indonesia, serta bahasa, adat istiadat, dan pola hidup yang berbeda. Mereka merasa terasing dan khawatir akan kehilangan identitasnya jika terus menjadi bagian dari Indonesia yang mayoritas suku dan budaya berbeda. Ketidakadilan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor utama. Papua memang kaya sumber daya alam seperti emas, tembaga, minyak bumi, dan hasil tambang lainnya. Namun, sebagian besar keuntungan dari sumber daya ini dinikmati oleh perusahaan besar dan pemerintah pusat. Sementara masyarakat asli Papua justru mengalami kemiskinan yang berkepanjangan, kurangnya akses pendidikan, layanan kesehatan yang minim, dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak adil dan perasaan bahwa mereka hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Papua menjadi pemicu lain keinginan kemerdekaan. Berbagai laporan dari lembaga HAM dan media menunjukkan adanya tindakan represif oleh aparat keamanan, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis dan warga sipil yang menyuarakan kemerdekaan Papua. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah Indonesia dan memperkuat rasa permusuhan. Selain itu, otonomi khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 dimaksudkan untuk memberikan kewenangan lebih kepada Papua dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam. Namun dalam praktiknya, otonomi ini belum sepenuhnya memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Papua. Banyak pihak yang menganggap bahwa otonomi tersebut lebih banyak berkutat pada birokrasi dan belum menyentuh kebutuhan rakyat secara real. Pendekatan sentralistik dari pemerintah pusat membuat perasaan ketidakberdayaan tetap melekat pada masyarakat Papua. Militerisasi dan pendekatan keamanan yang ketat juga memicu konflik yang semakin tajam. Pemerintah sering menggunakan operasi militer untuk mengatasi kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM. OPM melakukan perlawanan bersenjata dan serangkaian aksi yang membuat situasi keamanan di Papua menjadi sangat tegang. Penduduk sipil sering terjebak di tengah konflik ini, menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda, serta meningkatkan ketakutan dan kecurigaan terhadap aparat pemerintah. Peran negara lain dalam konflik Papua juga tidak bisa diabaikan. Australia, sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, menjaga hubungan diplomatik yang stabil. Namun ada kelompok masyarakat Papua di Australia yang aktif mengkampanyekan kemerdekaan Papua.
Amerika Serikat pada masa Perang Dingin mendukung integrasi Papua ke Indonesia demi menghalau pengaruh Uni Soviet. Namun kini, berbagai organisasi non-pemerintah di AS dan negara lain kerap mengkritik pelanggaran HAM di Papua dan mendesak adanya dialog damai. Negara-negara kecil di Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga secara terbuka mendukung aspirasi kemerdekaan Papua di forum internasional. Sehingga isu Papua tidak pernah benar-benar menghilang dari panggung dunia. Keinginan rakyat Papua sangat beragam, namun secara umum mereka ingin merdeka atau setidaknya memiliki otonomi yang jauh lebih luas. Aspirasi kemerdekaan dilandasi oleh keinginan untuk mengelola sendiri tanah dan sumber daya mereka, serta mempertahankan identitas budaya. Selain itu, mereka mengharapkan keadilan sosial yang nyata dalam bentuk kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan kemerdekaan dengan alasan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Indonesia melihat Papua sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan Papua. Kepentingan ekonomi dan strategis juga menjadi alasan pemerintah mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sumber daya alam Papua sangat berharga bagi pembangunan nasional, dan pemerintah khawatir jika Papua lepas, daerah lain akan menuntut hal serupa sehingga mengancam stabilitas nasional. Kompleksitas politik di dalam negeri dan tekanan berbagai kelompok juga membuat pemerintah enggan memberikan kemerdekaan. Untuk menyelesaikan konflik, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari memberikan otonomi khusus, membangun infrastruktur, meningkatkan layanan sosial dan pendidikan, membuka dialog dengan tokoh masyarakat Papua, hingga melakukan operasi keamanan untuk menjaga ketertiban. Namun, masalah Papua belum tuntas, karena akar persoalannya sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dialog terbuka, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan yang merata adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, keinginan Papua untuk merdeka bukan semata-mata karena dorongan separatisme kosong, melainkan merupakan hasil dari sejarah panjang, perbedaan identitas, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran hak yang mereka alami. Pemerintah dan masyarakat Papua harus saling membuka komunikasi dan berusaha menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama agar Papua dapat berkembang secara adil dan damai dalam bingkai negara Indonesia.